ibarah-ibarah, informasi-informasi, tafakkur, berfikir, ya, ayat-ayat banyak di Al-Quran, sehingga agar mencapai ya, apa yang mencapai pengetahuan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan di banyak Al-Quran itu menunjukkan peran akal untuk digunakan di dalam kita berpikir, ta'amul, angen-angen, tadabbur, ya, juga al-itina. Itu dalam rangka apa sebenarnya? Al-imanu billah, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi akal itu tidak hanya jadi substansinya di sini di dalam Al-Quran mengajak manusia untuk menggunakan akalnya agar sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi dasar akal itu adalah digunakan untuk ila ma'rifatil khaliq, untuk mengetahui sang pencipta. Nah, dari sini fa inna hunaka alfadhan lil aqli wa mustaqatuhu wa mutaradifatuhu waradat fil Qur'an. Di sana sorohatan arba'an wa salasina marrah. Di dalam Quran itu tercatat yang terkait dengan akal, ya, yang bisa mustaqah, yang diambil dari kata dasar ain qaf lam, bisa yaqilun, taqilun, terus dan seterusnya, ya, bisa perubahan-perubahan kata yang berdasarkan dari kata dasar aqlun itu tercatat 34 kali, ya, 34 kali. Jadi ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu sangat berkepentingan sekali dengan akal sampai menyebutnya 34 kali. Lihat di sini dalam artikel yang di sini menyebutkan bahwa ada ayat yang menunjukkan bahwa akal ini berkaitan dengan akidah, ya, akidah, dan berkaitan dengan al-istidlal bi ayatillahi kauniyah. Jadi ada yang berkaitan dengan akidah dan ada yang berkaitan dengan ayat-ayat yang bisa digunakan sebagai sumber dalil yang bersifat tanda-tanda al-kauniyah, ayat-ayat al-kauniyah. Jadi ayat agar seseorang berpikir dan mengambil sebagai dalil, dan itu ayat-ayat yang di Al-Quran itu bersifat al-kauniyah. Al-kauniyah itu ya alam semesta yang bersifat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba sebutkan satu ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa di sana pentingnya Al-Quran, pentingnya akal menurut Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryah rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Walaqad tarakna minha ayatun wa tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi yaqilun. Nah, di sini ada kata yaqilun yang banyak yang redaksi yang menyebutkan kata yaqilun, afala tatafakkarun, afala taqilun, afala yaqilun, dan lain sebagainya, yang kata dasarnya dari kata akal, dan berkaitan kegiatan-kegiatan itu adalah
berpikir, jadi tafakkur itu kan juga disebutkan dalam ayat Al-Quran. Jadi kita bisa mengetahui dari satu artikel ini bahwa akal dalam pandangan Islam sangat penting sekali, dan jangan lupa bahwa dalam Islam konsep akal itu digunakan untuk lima'rifatil khaliq, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan posisi pentingnya akal di dalam Islam. Berikutnya kita masuk hifdzul aqli fil Islam. Ya, menjaga akal dalam pandangan Islam. Ini juga saya biar tidak melantur, saya akan bacakan satu narasi teks dari sebuah artikel. Hifdzul aqli huwa ahadul kulliyat al-maqasidiyah fil Islam wallati akada 'alaiha katsirun. Nah, hifdzul aql dalam perspektif Islam ini ditegaskan bahwa salah satu al-kulliyat, hal yang umum, yang penting, yang substantif, yang harus dijaga menurut Islam. Fa awwalu awjuhi inayatil Islam bil aqli ja'alahu minaton litaklif wa syartan qabla al-hisab muqabilu sawab aw al-iqab fid dunya wal akhirah wa huwa syartun li fahmil aqaid wal ahkam wa tadbiqiha. Jadi fungsi di sini menurut Islam itu ada aturannya, bahwa fungsi akal ini itu tujuannya adalah satu sebagai cara untuk menggapai atau mengetahui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebih ke akidah. Jadi akal itu digunakan sebagai istidlal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai indikator akal ini menjadikan akal ini sebagai indikator untuk menerapkan kewajiban seorang muslim. Jadi kalau orang yang tidak berakal ini tidak punya kewajiban menjalankan syariat Islam. Kalau orang gila misalnya seperti itu, orang yang pas kebetulan itu al-mughma alaih itu pingsan, nggak sadar. Saya pernah bertanya bedanya antara orang gila dengan orang yang tidak sadar. Orang yang tidak sadar itu akalnya ada tapi tidak digunakan. Bukan sengaja tetapi karena karena tidak dapat menggunakannya, karena dalam keadaan tidak sadar. Bahkan di dalam satu kasus pertanyaannya begini, sejauh mana kita wajib mengqadha sholat bagi orang-orang mengqadhoni sholat. Kalau di dalam pemahaman fikih di NU itu mengqadhoni atau qadha sholat bagi orang yang sempat meninggalkan sholat itu kan menjadi bentuk ikhtiyat, kehati-hatian, sehingga kita harus menjalankan mengqadhoni sholatnya orang yang telah meninggal tatkala dia masih hidup, baik dalam ketika dia itu sengaja bukan sengaja lupa, tapi karena dalam keadaan sakit
atau bahkan apa namanya